Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudita Trilutfiana dengan NPM 208101168, Universitas Asal Universitas PGRI Semarang. Saya akan menjelaskan tugas observasi dan eksplorasi mengenai contoh perusahaan rintisan di bidang teknologi dan non-teknologi. Di sini saya mengambil contoh Gojek dan Kopi Chuseo. Sebelumnya maaf Bapak karena saya tidak tahu cara merekam dengan muka sendiri, jadi ini saya rekam suara saja. Terima kasih. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang bidang usaha utamanya bergerak di bidang jasa transportasi. Gojek didirikan oleh Pak Nadiem Makarim di tahun 2011. Alasan Pak Nadiem membuka Gojek adalah sebelumnya ia sempat berbicara dengan tukang ojek yang mengantarnya. Tukang ojek tersebut bercerita jika lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menunggu penumpang daripada mengantarkan penumpang ke tujuan. Oleh sebab itu, Pak Nadiem berpikir bagaimana cara agar mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk tukang ojek maupun penumpang. Akhirnya tercetuslah Gojek ini. Lalu yang dari awalnya hanya untuk menghubungkan pengemudi ojek dengan penumpang, sekarang bidang usaha Gojek telah melayani berbagai jasa. Beberapa jasa yang dilayani yaitu jasa pengantaran makanan, kurir barang, layanan pembersihan rumah, pemesanan tiket, pembayaran digital, dan masih banyak jasa lainnya. Gojek juga tersedia di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pak Nadiem Makarim mengeluarkan modal sebesar Rp522.053.000 untuk membangun Gojek. Perjalanan Pak Nadiem membangun Gojek pertama yaitu peka pada lingkungan sekitar. Awal mula karena yang sudah saya jelaskan tadi, Pak Nadiem berbincang dengan tukang ojek dan mendengar keluh kesahnya. Lalu sabar saat merangkak dari nol. Sebelumnya, Pak Nadiem mendapat hanya 20 driver pertama dan mempromosikannya kepada keluarga Pak Nadiem sendiri. Lalu nomor 3, senang belajar. Pak Nadiem senang sekali belajar dan orangnya selalu ingin belajar. Yang keempat, Pak Nadiem selalu memfokuskan diri pada solusi, bukan janji. Gojek dapat mengatasi kemacetan karena banyaknya masyarakat yang memilih transportasi umum, lalu mengatasi masalah konsumen yang harus mencari pangkalan ojek dan menawar harga. Jika di Gojek semuanya sudah tersedia, dari harga yang harus dibayar, lalu titik jemput pengantaran, dan itu memudahkan driver ojek maupun penumpang untuk ke tujuan. Pak Nadiem juga mencari peluang hingga turun ke lapangan. Pak Nadiem turun tangan sendiri untuk mengajak ojek pangkalan untuk bergabung dengan ojek online miliknya. Terakhir, Pak Nadiem tak mudah berpuas diri. Setelah mengatasi kemacetan dan mempunyai 1 juta driver, Pak Nadiem membuka teknologi baru seperti GoPay, GoSend, GoGlam, GoMessage, dan masih menyebut Gojek sebagai perusahaan rintisan. Lalu yang kedua ada Kopi Chuseo, yang merupakan perusahaan franchise dengan mengusung tema Cafe K-pop. Kopi Chuseo sendiri didirikan oleh Kak Daniel Hermansyah pada tahun 2019. Kak Daniel ini seringkali menyewa tempat di kafe atau restoran untuk berkumpul bersama fans K-pop lainnya. Namun tingginya biaya sewa serta adanya denda jika yang hadir tidak sesuai membuat dirinya dan rekan-rekannya merogoh kocek yang dalam. Tujuan membuat usaha ini sebenarnya demi memfasilitasi para penggemar K-pop di Indonesia yang ingin berkumpul sambil Kak Daniel melanjutkan hobinya yaitu membuat kopi. Ia juga pernah sekolah kopi sebelumnya, jadi sangat relate lah dengan bisnis yang dia buka ini. Kelebihan Kopi Chuseo selain karena culture K-popnya adalah kopi yang nyaman di lambung. Sekarang Kopi Chuseo sudah memiliki 77 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selanjutnya yaitu perjalanan Kak Daniel Hermansyah merintis usaha kopi Cuseo. Pertama yaitu strategi produknya yang matang. Ia juga menyiapkan tester dan dibagikan gratis untuk mengambil pendapat orang. Lalu ia juga fokus dengan beberapa menu saja. Yang kedua yaitu target pasar yang berbeda, mengincar penggemar K-pop sebagai target pasar mengingat penggemar semakin banyak di Indonesia. Jadi apalagi dia sendiri juga merupakan K-popers, jadi dia tahulah perkembangan Korean culture di Indonesia, Korean K-pop di Indonesia itu seperti apa, dan menurutnya itu sangat menjanjikan di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu inovasi dan strategi marketing. Ia percaya diri pada produk yang ia jual, lalu menjual menu seasonal edisi terbatas dan bekerja sama dengan influencer K-pop untuk menjalankan strategi marketing. Yang keempat yaitu menggunakan packing produk. Sebelumnya, Ko Daniel mencoba kemasan produk berkali-kali hingga sesuai atau nyaman dengan konsumen. Yang terakhir menerapkan model franchise agar cepat berekspansi daripada mengelola sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lancar dalam membawakan materinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.